Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman IT. Di sini aku ada bakal ngejelasin uh, materi dari algoritma pemrograman yaitu struktur seleksi. Oke, mungkin langsung aja ya. Soalnya sebelumnya aku nggak bisa datang karena ada acara, jadi online aja dulu ya. Oke, materi hari ini itu struktur seleksi, gak banyak. Kita hari ini belajar if else dulu, sebenarnya ada lagi if, else if, terus switch dan segala macam. Cuma untuk hari ini kayaknya kita belajarnya if else dulu aja. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih struktur seleksi itu apa sih? Dalam sebuah algoritma, kalau misalnya ada beberapa instruksi yang harus dilakukan, jika misalnya nih, kalau misalnya kalian hmm, lagi buka aplikasi, itu kan banyak fitur-fiturnya ya. Kayak misal ada homepage atau game scene gitu. Oh, kalau enggak gini aja, yang gampangnya kalau misalnya kalian lagi main game. Nah, di game itu kan kalian bisa ada pilihan ya, kayak misal mau nyalain audio atau nggak nyalain audio. Nah, kalau misalnya kalian pencet nyalain audio, pastikan sih audionya bakal nyala gitu. Dan kalau misalnya kalian pencet audio off, itu kan audionya bakal mati. Nah, itu tuh salah satu contoh dari program seleksi. Jadi kalau misalnya dia em, mencet tombol on audio, berarti audionya akan muncul. Nah, itu tuh harus dilaksanakan bila suatu persyaratan dipenuhi dan juga sebaliknya. Kondisi adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah sehingga akan memunculkan aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Nah, contoh awalnya itu sebenarnya if dulu ya. Jadi, kalau misalnya kalian lihat di sini, if syarat dan aksi, habis itu and if. Maksudnya apa sih? Misalnya, if syarat. Misal kita bikin program aplikasi untuk login nih. Nah, di login itu kita mau ada requirement-nya bahwa user yang menggunakan aplikasi ini itu tuh minimal 17 tahun. Nah, berarti syarat dari aplikasi tersebut itu adalah umur lebih besar atau sama dengan 17. Nah, kalau misalnya si umur itu lebih sama dengan 17, berarti dia akan melakukan aksi yang bernilai benar, yaitu misal berhasil login. Tuh. Habis itu and if. Nah, jadi di if itu dia hanya bernilai true ya, dan ini statementnya. Jadi pada struktur ini, jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi akan dilaksanakan, dan aksi kedua akan diabaikan. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, ini langsung contoh aja. Jadi, nah di sini kita bisa lihat nih, integer, umur. Berarti kan karena nilainya angka ya, jadi pakai integer. Terus dia minta masukin umur kita berapa atau umur user berapa. Nah, nanti umur ini bakal disimpan di variabel umur. Salah. Yang ini dulu, guys. Nah, kalau misalnya dia input umurnya lebih dari 10, itu dia bakal mm, keluar atau outputnya itu umur Anda mencukupi. Jadi, misal kita masukin 11 ya. Nah, itu kan umur Anda mencukupi. Nah, tapi kalau misalnya kita masukinnya 7 atau yang lebih kecil dari 10. Nah, ini dia nggak ada apa-apa nih. Kenapa? Karena kita belum masukin yang namanya perintah else. Nah, perintah
else. Jadi if else. Jadi kalau misalnya ada sebuah kondisi dan dia bernilai benar, itu kan dia masuknya if kayak tadi ya. Misalnya umur dia harus lebih dari 10 tahun untuk bisa mengakses aplikasi ini. Nah, kalau misalnya kalau misalnya si user inputnya nilai 11, kan berarti nilainya benar ya, karena si 11 itu kan lebih besar dari 10. Jadi dia bakal ngelaksanain aksi pertama, yaitu membuka aplikasi. Tapi kalau misalnya usernya masukin nilainya umurnya 7 gitu, itu kan 7 lebih besar dari 11 itu kan salah ya, jadi false. Nah, baru dia bakal menjalani aksi kedua atau statement kedua yaitu else. Jadi, statement if juga dapat ditambahkan else sebagai konsekuensi alternatif jika kondisi tidak dipenuhi atau false. Nah, tadi kalau misalnya ada if aja tuh if, nah sekarang ada ditambah else. Jadi, kalau misalnya dia masukin nilainya, nah ini if else. Kalau dia masukin nilainya misal 6, nah dia akan muncul output, maaf Anda belum mencukupi untuk menonton. Nah, terus kalau misalnya tadi if aja, kalau misalnya kita masukin, dia nggak ada output apa-apa kan. Nah, mungkin itu aja untuk materi dari FLC ini. Kalau misalnya mau ditanyakan, boleh nanya ke kakak-kakaknya atau ke PC aku langsung. Nah, untuk latihannya, kalian tolong bikin program C++ yang meminta input nilai ujian 0 sampai 100. Nah, kalau misalnya nilainya 75, lebih besar dari 75, nah dia bakal outputnya lulus. Kalau misalnya nilainya kurang dari 75, dia outputnya bakal tidak lulus. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.